Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uswatun Khairah dari Akuntansi 4B NIM 193209112. Di sini saya ingin meneruskan penjelasan mengenai pembuatan database yang telah saya buat kemarin. Langkah pertama yaitu klik berkas lalu membuka data. Lalu di sini kita pilih PT Stapi Indonesia yang telah kita buat kemarin. Lalu kita masukkan kata kuncinya. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita pilih laporan. Lalu pilih daftar laporan. Lalu klik buku besar. Lalu pilih neraca saldo klasik. Lalu di sini kita ubah menjadi 30 November 2011. Lalu kita parameter lain dengan checklist termasuk saldo 0, lalu kita OK. Nah, di sini kita lihat pada opening balance equity ini belum bersaldo 0, maka kita harus mencocokkan satu-satu. Caranya klik 2 kali, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita klik saldo, lalu kita mengubah nama akun opening balance equity menjadi laba ditahan. Lalu simpan dan tutup. Lakukan hal tersebut untuk semuanya hingga semua berubah menjadi laba ditahan. Jika kita sudah merubah open equity-nya menjadi laba ditahan, lalu kita klik perbaharui, lalu tampilannya buku besar akan seperti ini. Lalu kita close buku besar, lalu kita perbaharui di sini. Nah, di sini saldo opening balance equity-nya sudah menjadi 0. Selanjutnya, jika kita sudah merubah saldo opening balance equity menjadi 0, lalu kita close neraca saldo. Lalu kita pilih aktivitas. Selanjutnya, kita akan melakukan backup data sebelum melakukan proses tutup bulan. Nah, langkah-langkah untuk melakukan proses tutup bulan yaitu yang pertama kita klik aktivitas. Lalu kita pilih periodik, lalu kita pilih proses akhir bulan. Lalu di sini pilih bulan November, lalu kita klik OK, lalu kita klik Yes, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita pilih buku besar, lalu kita pilih neraca saldo klasik. Lalu di sini kita ubah menjadi 30 November 2011. Kita centang atau kita checklist pada bagian parameter lain, yaitu termasuk saldo 0, lalu kita OK. Selanjutnya kita klik perbaharui.
Proses pembuatan database untuk PT Stapi Indonesia selesai pada proses berikut ini. Selanjutnya, kita akan membuat faktur pembelian secara kredit. Di sini kita masukkan PT Kinibalu, setelah itu kita memilih itemnya. Setelah itu kita akan mengganti atau berpindah ke beban. Jumlahnya yaitu 42.050.000. Setelah itu kita simpan dan tutup. Setelah membuat faktur untuk pembelian kredit, lalu kita akan membuat faktur untuk penjualan tunai. Lalu di sini kita memilih PT Bintang. Selanjutnya kita masukkan item. Akun biaya kirimnya di sini kita mengubah menjadi beban luar usaha. Yang akun piutangnya tetap akun piutang. Dan total fakturnya atau total invoice-nya sebesar 71.900.000. Lalu kita klik bayar. Lalu di sini nomor formnya kita ubah menjadi 02-FJP. Di sini kita tanggalnya kita ganti menjadi 10 Desember 2011. Tanggal di sini kita juga mengganti ke 10 Desember 2011. Lalu di sini untuk bayarnya dicentang, nomor fakturnya 02-FJP, tanggal 10 Desember 2011 dengan jumlah 71.900.000. Lalu kita klik di sini. Lalu kita klik simpan dan tutup. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Selanjutnya, setelah membuat faktur untuk penjualan tunai, kita akan membuat penerimaan piutang dagang. Langkahnya masih sama. Yang pertama kita pilih aktivitas, lalu penjualan, dan pilih penerimaan penjualan. Jika sudah seperti ini, di sini kita pilih PT Matahari, lalu kita ganti tanggal pembayarannya menjadi 15 Desember 2011. Lalu di sini untuk kolom bayarnya kita centang.
atau kita checklist untuk invoice nomor atau nomor fakturnya 1000, tanggalnya 30 November 2011 dengan jumlah 20 juta. Lalu di sini kita klik di sini agar jumlah ceknya berubah menjadi 20 juta. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, setelah kita membuat faktur penerimaan piutang dagang, kita akan membuat faktur pelunasan hutang dagang. Langkah pertama yaitu klik aktivitas, lalu pilih pembelian, lalu kita pilih pembayaran pembelian. Tampilannya akan seperti ini, lalu untuk pemasoknya atau vendor, kita pilih CV Merapi, lalu untuk tanggalnya kita ganti menjadi 20 Desember 2011. Lalu di sini untuk kolom bayarnya kita centang. Lalu nomor fakturnya 1000, tanggalnya 30 November 2011. Jatuh temponya juga 30 Desember 2011 dengan jumlah 15 juta. Jumlah pembayarannya juga 15 juta. Lalu di sini untuk jumlah ceknya juga 15 juta. Dan selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Setelah kita membuat faktur pelunasan hutang dagang, kita akan membuat faktur untuk pembayaran beban. Langkahnya tetap sama, kita klik aktivitas, lalu kita pilih kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kita pilih Bank Mandiri. Lalu untuk nomor voucher atau voucher number kita isikan menjadi 02-BKK. Lalu untuk tanggalnya kita ganti menjadi 20 Desember 2011. Isinya memo yaitu bayar rekening telepon dan listrik bulan November 2011. Lalu untuk jumlahnya kita isi menjadi 2.500.000. Di sini kita pilih nomor akun untuk hutang beban. Lalu di sini akan otomatis muncul nama akunnya hutang beban dengan jumlah 2.500.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan membuat bukti kas keluar untuk pembayaran beban pemasangan iklan Kompas. Yang tadi kan kita membuat bukti kas keluar untuk pembayaran beban rekening telepon dan listrik. Langkahnya masih sama, kita klik aktivitas, lalu kita pilih kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Lalu di sini kita pilih Bank Mandiri. Lalu di sini tetap 03-BKK.
Lalu di sini tanggalnya kita ganti menjadi 22 Desember 2011. Sebesar 2.500.000. Di sini kita isikan nomor faktur untuk nama akun beban pemasaran. Di sini akan muncul nama akunnya beban pemasaran senilai 2.500.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan membuat data penyesuaian. Langkah pertama, kita klik aktivitas, lalu kita pilih buku besar, lalu kita pilih bukti jurnal umum. Tampilannya akan seperti ini, lalu untuk nomor vouchernya kita isikan 01-BM, lalu untuk tanggalnya kita ganti menjadi 31 Desember 2011, lalu di sini untuk nomor akun yang pertama kita isikan beban sewa, dengan jumlah 3.600.000. Lalu nomor akun yang kedua kita isikan sewa dibayar di muka. Dengan jumlah sama di posisi kredit sebesar 3.600.000. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Selanjutnya, kita akan mencetak laporan keuangan. Langkahnya, kita klik laporan, lalu kita pilih daftar laporan. Lalu di sini kita pilih laporan keuangan dan pilih laba rugi standar. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kita pilih parameter. Tanggalnya kita isikan 1 Januari 2011. Lalu tanggal terakhirnya kita isikan 31 Desember 2011. Di sini, untuk parameter lain, bagi nilai dalamnya, diisikan hanya total. Yang di checklist yaitu hanya tampilan induk, tampilan anak, dan tampilan jumlah induk. Jika sudah, klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Sehingga, untuk PT Stapi Indonesia, untuk laporan laba rugi standar dari 1 Januari 2011 ke 31 Desember 2021, laba bersih sebesar 50.060.526. Selanjutnya, jika sudah, kita akan melihat laporan arus kas untuk PT Stapi Indonesia pada periode yang sama. Caranya yaitu kita klik laporan pada daftar laporan, lalu di sini kita pilih rincian,
Maaf, lalu di sini kita pilih laporan arus kas metode tak langsung. Lalu kita oke. Lalu tampilannya akan seperti ini. Sehingga untuk laporan arus kas metode tak langsung dari PT Stapi Indonesia periode Januari 2011 ke Desember 2011 menghasilkan total dari kas dan setara kas di akhir periode sebesar 98.150.000. Selanjutnya, kita akan melihat laporan arus kas untuk metode langsung dari PT Stapi Indonesia. Caranya tetap sama, kita lihat di laporan, lalu kita klik laporan keuangan, lalu kita pilih laporan arus kas metode langsung. Berikut adalah laporan arus kas untuk metode langsung dari PT Stapi periode Januari 2011 ke Desember 2011 dengan menghasilkan kas dan setara kas pada akhir periode sebesar 98.150.000. Untuk laporan arus kas menggunakan metode langsung maupun tidak langsung menghasilkan jumlah yang sama. Berikut adalah contoh faktur penjualan untuk PT Stapi Indonesia.